Baik para siswa sekalian, untuk mendukung materi tentang routing ya, jadi kali ini kita akan mempraktekkan dengan menggunakan software atau aplikasi Cisco Packet Tracer. Sini sudah saya siapkan Cisco Packet Tracer yang saya gunakan adalah versi yang 7.3 ya. Kalian bisa mendownload di internet secara gratis. Oke. Nah, selanjutnya kita akan siapkan dulu topologi yang akan kita gunakan ya. Nah, kita mulai dari menyusun perangkat-perangkat yang kita butuhkan ya. Pertama router ya, dari router yang saya pakai yang tipe 1941 ya. Kita butuh 2. Oke. Terus saya butuh switch. Ya, butuh switch juga 2. Ya, masing-masing jaringan ya, untuk 2 jaringan. Switch 0, switch 1. Kemudian PC. PC-nya saya pakai 1 aja ya. Kita pakai 1 aja untuk masing-masing jaringan, cukup. Oke, terus perlu diketahui untuk router ini sudah memiliki gigabit Ethernet sebanyak 2 buah, tetapi serial port belum punya ya, yang fungsinya nanti untuk menghubungkan antar routernya. Nah, untuk itu kita isi dulu. Kita tambahkan modul HWIC2T ini ya. Nah, berupa serial port. Kita harus matikan dulu perangkat routernya, baru kita pasang modulnya. Kita nyalakan kembali ya. Kalau kita lihat di bagian CLI ya, dia lagi booting. Startup kembali setelah dinyalakan. Oke, sudah siap. Kita close. Yang satu lagi, kita matikan. Oke, kita tambahin modul serial ya. Nyalakan kembali. Oke, kita tutup aja. Oke, udah siap routernya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonekkan dulu PC ke switch ya. Kita gunakan Stride Cooper atau UTP Stride ya. Bisa pakai otomatis pakai yang tanda petir ini, tapi saya lebih suka ini. Jadi kita bisa memilih port berapa yang akan kita colokkan. Oke, saya colok ke PC yang ini, ke bagian fast Ethernet-nya ya. Fast Ethernet milik PC hubungkan ke switch-nya ya. Nah, saya pilih yang fast Ethernet 1 ya. Dari sekian banyak fast Ethernet ya, ini nanti fungsinya untuk menghubungkan PC-PC. Ya, karena PC yang kita contohkan di sini kita gunakan hanya 1, kita colokkan ke fast Ethernet ini. Oke. Selanjutnya kita kasih juga kabel UTP Stride dari switch. Nah, yang ini kita gunakan gigabitnya ya, yang kecepatannya lebih tinggi. Kita colokkan ke gigabitnya untuk yang terkoneksi ke router kita taruh di gigabit Ethernet 0 ya, yang pertama. Nah, kenapa di bagian switch ini kita gunakan yang gigabit Ethernet ya, karena dia akan dilewati oleh komunikasi dari sekian banyak komputer ya, jadi kita gunakan yang gigabitnya lah yang kita connect dengan router. Oke, di sini nampak ada segitiga hijau yang artinya hubungan antara switch dengan PC itu sudah berjalan dengan baik, sementara yang dari router ke switch ini masih down, tandanya adalah merah, karena port-port pada router perlu diaktifkan dan disetting dahulu nanti. Oke, sekarang jaringan di sebelahnya sama ya seperti tadi. Oke, jaringan kedua udah siap. Nah, selanjutnya kita connect router dengan router menggunakan, kita pakai yang ini ya, yang DCE bukan yang DTE, karena salah satu dari router ini harus bertindak sebagai DCE ya, yang memberikan
clock atau bandwidth ya, clock dan bandwidth. Oke, kita konekkan serialnya yang ini ke sebelah router yang sebelahnya, ke yang pertama ya, serial yang pertama juga. Ya, jangan sampai salah, nanti kalau misalnya salah nyeting nanti nggak ketemu dia. Nah, topologi kita udah jadi ya. Namun demikian, untuk mempermudah praktek ini, maka perlu saya buatkan keterangan-keterangan dahulu supaya mudah dipahami oleh kalian ya. Jadi saya kasih dulu IP berapa yang akan kita gunakan di sini untuk prakteknya. Saya isikan dahulu. Oke, jadi saya rasa udah lengkap ya keterangannya. Jadi saya jelaskan dahulu. Yang di sebelah kiri merupakan LAN A ya. Yang sebelah kiri ini LAN A ya. Kemudian yang di sebelah kanan LAN B ya, untuk lebih mudah nanti memahaminya. Pada LAN A ini merupakan network dari 192.168.1.0, subnetnya /24 atau kelas C ya. Ya, ini adalah kelas C, di mana PC memiliki IP 192.168.1.2, sementara yang satu-satunya itu dipakai, nanti kita settingkan di router yang terhubung ke switch ya. Begitu juga dengan sebelahnya ya. Jadi pengertiannya adalah untuk router ya yang terkoneksi ke sisi LAN dari A, maka dia mengikuti jaringan LAN-nya ya, jaringan LAN A-nya. Nah, sementara yang sisi terhubung ke bagian router lain atau ke jaringan lain, atau juga bisa dikatakan sebagai sisi WAN-nya,
ya, memiliki IP yang saya gunakan di sini kelas A ya. Apakah harus IP segini? Enggak, bebas ya. IP-nya bisa bebas. Di sini hanya untuk membedakan saja agar lebih mudah dipahami ya. IP-nya nanti kalau kalian mau buat bebas, yang penting nggak sama dengan yang di sini. Ya, kalau kita lihat di sini eh, jaringan A, LAN A sama LAN B memiliki beda network. Begitu juga dengan hubungan antar routernya ya. Jadi router ketemu router ini juga merupakan sebuah LAN ya. Jadi ada 3 network di sini. 1, 2, dan network yang ketiga ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan setting IP-nya dulu ya untuk PC ini sesuai dengan yang ada di keterangan. Oke, pilih IP konfigurasi. PIC 192.168.12 ya tadi ya. 12. Subnetnya adalah C, kelas C ya. Nah, gateway-nya diisi berapa? Gateway-nya kita isi ini. IP router yang terhubung ke switch ya. Karena ini merupakan gateway bagi semua jaringan yang ada di sini. Maksud saya, semua perangkat PC yang ada di sini gateway-nya adalah ini nanti untuk menuju jaringan luar. Nah, seperti itu ya. Kita tutup. Oke, PC-nya udah isi. Selanjutnya ke router ya. Sekaligus memperkenalkan beberapa perintah yang digunakan untuk router ya. Nah, router Cisco pada prinsipnya untuk nyetingnya kita pakai command line juga. Nah, di sini ketika ada pertanyaan seperti ini kita jawab no saja. Ya, artinya kita akan mulai mengkonfigurasi routernya ya. Habis itu kita enter saja sampai muncul tulisan from router. Nah, kemudian kita ketik enable untuk memasuki prom konfigurasi. Ya, enable begini ya. Enable, tetapi bisa kita singkat hanya ENA saja bisa. Untuk lebih cepatnya. Oke, maka selanjutnya kita masuk ke prom yang berbeda ya. Nah, di prom yang berbeda ini, di router pagar ini, kita bisa melihat konfigurasi awal dari router kita dengan mengetikkan perintah show running configuration, atau kita bisa singkat dengan shrun saja. Nah, kalau kita enter, ya untuk melihat bahwa IP-nya masih kosong, kita enter terus. Nah, Ethernetnya masih kosong, belum ada IP address-nya, dan belum dinyalakan, masih posisi shutdown. Begitu juga dengan serialnya ya. Nah, itu juga dengan serialnya. Nah, perintah ini nanti untuk kita pakai untuk melihat konfigurasi router. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa settingannya masih kosong, sekarang kita isi. Oke, pertama bagian Ethernet atau gigabit Ethernetnya supaya memiliki IP, maka kita ketikkan perintah config terminal dulu. Config terminal, atau kita bisa singkat dengan config T saja. Enter, maka promnya berubah lagi menjadi router config. Ya, router config. Setelah itu, apa yang mau kita konfigurasi ya? Karena memang di router itu ada memiliki beberapa interface, sehingga router kita perlu memisahkan antara serial dengan Ethernet ya. Apa yang mau kita berikan IP address ya dalam hal ini? Kita isi gigabit Ethernetnya dulu, maka kita ketik perintah interface gigabit Ethernet nomor sekian-sekian ya, tapi bisa kita singkat seperti ini saja. INT interface giga 0/0 ya tadi ya, sorry. 0/0 yang pertama ya. Nah, kita bisa ketik perintah ini aja. Mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 00. Nah, terus kita enter. Ya, kalau nggak ada error, dia langsung berubah seperti ini lagi ya. Menjadi router config interface. Nah, saatnya memberikan IP. Caranya gimana? Kita ketik IP address, atau kita singkat IP ADD saja dengan nilai ini ya, 11 ya. 192.168.12
6811, kelasnya adalah kelas C atau /24, spasi 255.255.255.0 ya. Jadi ini perintah untuk mengisi IP-nya. Oke, kalau sudah kita enter ya, kalau tidak ada error, dia langsung kembali. Selanjutnya ya, perhatikan di sini masih down ya, karena belum diaktifkan. Untuk mengaktifkan Ethernet ini kita harus ketik lagi perintah no shut atau no shutdown ya, karena posisinya tadi seperti yang kita lihat masih shutdown. Maka kita ketik no shut atau artinya no shutdown, kita enter. Nah, maka protokolnya akan berubah menjadi up ya, ini menjadi hijau ya, jadi hijau artinya Ethernet sudah aktif. Kita bisa membuktikan dengan cara kita ke PC, kita ping IP ini. Oke ya, kita tes. Masuk ke command prompt, ping 192.168.1.1. Oke, reply ya. Artinya PC sudah terhubung ke router. Ya, coba kita ping ke 10.10.10.1-nya. Ke sisi router yang belum kita setting ya, untuk mencoba kemungkinannya. Nah, begini. Otomatis destination unreachable ya, nggak bisa. Ya, karena belum ada IP-nya, belum disetting gitu ya. Nah, nanti akan kita coba kembali. Nah, kita kembali ke settingan routernya, router Cisco-nya ya. Oke, nah ini posisi terakhir tadi, kita berada di interface Ethernet, gigabit Ethernet ya. Maka kita exit dulu. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi serial dengan cara ketik INT atau interface serial, kita ketik share saja 010 ya, yang pertama tadi INT share 010. Oke, enter. Oke, sudah berubah. Sama ya, sama yang di sini, cuman bedanya yang ini tadi adalah di posisi Ethernet atau gigabit Ethernetnya, yang ini serial. Oke, sekarang serialnya kita kasih IP seperti pada gambar 10.10.10.1. Caranya IP ADD atau address 10.10.10.1 spasi subnet masknya adalah /30 atau 255 255 ya. Enter. Oke, maksudnya apa? 255 atau /30 karena kita membatasi IP address hanya 2 saja. Ya, 10.1 dan 10.2 untuk lebih optimal ya. Kalau pakai 24 Pak, kalau /24 misalnya atau 2550 bisa nggak? Bisa ya, bisa juga. Tapi biasanya untuk hubungan dua router agar optimal, biasanya kita gunakan /30. Oke. Nah, sama seperti Ethernet tadi, kita perlu nyalakan serialnya dengan ketik no shut ya. Maka berubah, tetapi dia belum up karena sisi lawannya nggak ada. Ya, sisi lawannya belum tersetting. Oke, kita oh ya, ada tambahan settingan ya untuk router. Kita perlu tambahkan clock rate. Clock rate ini besarannya sama dengan bandwidth yang digunakan ya. Kita misalkan 1 Mbps. Nah, maka kita buat clock rate 1 juta. Kemudian kita ketik bandwidthnya juga 1 juta, begitu ya. Untuk sementara diikuti saja dulu ya. Untuk penjelasannya nanti bisa
cari di sumber yang lain atau nanti bisa saya jelaskan. Ya, untuk sementara kita ketik saja dulu seperti ini. Jadi pada serial kita tambahkan clock rate dan bandwidth. Untuk satu ini aja ya, satu router saja. Nanti router sebelahnya kita nggak perlu ngisi clock rate. Alasannya adalah router sebelah akan mendapatkan clock rate dari router yang ini ya, router pertama. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan setting yang sama pada jaringan yang di sebelahnya, pada router yang di sebelah. Oke ya. Oke, perhatikan. Di sini sudah saya setting untuk Ethernetnya ya, udah up. Saatnya untuk melihat ini. Ya, untuk serialnya. Ketika serial yang di sebelah kanan ini saya nyalakan, seharusnya dia akan up. Ya, ketik perintah nosat. Enter, ya. Nah, sekarang hijau semua. Ya. Artinya apa? Kita sudah memberikan semua IP kepada semua perangkat. Ya. Kembali ke PC ini ya. Sekarang kita bisa coba. Tadi kan saya ping dari PC ke 10.10.11 ini unreachable ya. Nah, kita coba ulang. Gimana hasilnya ya? Oke, di sini kalian bisa lihat hasilnya reply, artinya dari PC sudah bisa connect ke sisi luar dari router milik dia ya, router milik LAN dia. Ya, connect. Coba kita ping sekarang ke 10.2 yang ke router seberangnya, oke ya, yaitu 10.10.10.2. Yang terjadi ya? Yang terjadi adalah tidak bisa terhubung ya, karena masih ada bagian yang kurang. Ya, masih ada yang kurang. Oke, RTU request timeout. Ya. Oke, saya jelaskan. Dari PC ini, saya sudah bisa ngeping sampai ke router sisi luar. Karena apa? Karena ini memang sudah terhubung langsung dengan jaringan milik dia. Sementara kalau di seberang, belum bisa lewat karena masih kurang, yaitu routing tabel. Ya, routing tabelnya untuk melewatkan data ke seberang, routernya belum paham. Ya. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama dari sisi kanan, LAN yang sebelah kanan itu juga akan memiliki kesamaan dengan yang di kiri ya. Misalnya dari sini, saya ngeping. Ya, seharusnya dia hanya bisa sampai ke 10.2 saja. Oke, kita coba ya. Oke ya. Ini artinya saya ngeping dari PC sampai ke ujung luar sebelah sini. Oh, sorry ya. Ada yang kurang nih.
Kayaknya belum dikasih IP nih sebelah sini nih. Oh iya, tadi yang di LAN sebelah sini belum kita kasih IP ya. Kita kasih IP dulu. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, reply. Oke ya. Tetapi kalau ngeping ke satu ke seberang, itu error. Ya, belum bisa. Artinya apa? Kalau PC ini belum bisa ke seberang, router seberang, apalagi ke PC, ya. Oke, yang kurang tadi apa katanya? Yaitu routingnya, routing tabelnya belum dibuat. Maka kita harus buatkan agar bisa loncat ke seberang. Caranya, oke, kita enter lagi, kita exit dulu ya. Oke, sampai di prompt ini, kita tuliskan routingnya dulu. Routingnya seperti apa? Ya, nanti saya jelaskan. Saya masukkan routingnya seperti ini. Oke, jadi saya beri pernyataan seperti ini. Artinya apa? Buatlah rute, ya, buatlah rute ke jaringan 10.0, yaitu ini ya, ke network 10.0, artinya semua perangkat yang ada di jaringan 10.0, yaitu PC-PC yang ada di jaringan sini dan routernya yang sebelah dalam. Ya, jadi bunyinya adalah buatlah jalan atau rute ke jaringan 10, 192, 168, 10, 0 yang memiliki subnet masnya kelas C 255.255.0 melalui gateway ini. Gateway-nya mana? Gateway itu selalu di depan, satu langkah di depan perangkat yang terakhir ya. Jadi yang mana ini? Yang ini nih. Oke ya. Gateway bagi router adalah ini, yang di depannya. Yang ini ya. Kalau bagi PC, gateway-nya mana? Gateway-nya ini, yang paling depan ya, untuk keluar. Sementara router, gateway untuk memasuki ke sini adalah pintu gerbangnya yang ini. Ya, oke. Routing pada router pertama, router 0 sudah saya buatkan. Sekarang yang di sebelahnya. Oke, karena yang kita berikan adalah IP untuk routing, jadi kita keluar dari konfigurasi interface-nya. Oke, di sini bunyinya kebalikan dari yang tadi ya. Buatlah rute ke jaringan 192.168.1.0 yang subnet masknya adalah 255.255.0 melalui gateway 10.10.10.1. Ya, yang ini. Ya, kalau dari sebelah kanan ke kiri, gateway yang untuk router adalah yang ini. Ya, sementara di PC sudah punya, tadi gateway sudah diisikan ya, adalah gigabit Ethernet router ya. Karena nanti kalau di sini ada, anggaplah 10 PC, di sini juga ada 10 PC ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4 dan seterusnya, itu gateway-nya tetap sama, yaitu ini. Ya, default gateway untuk PC sama. Oke ya, sekarang waktunya kita ngetes. Tadi kalau saya ngeping dari PC 0 terakhir, yang paling terakhir, bisa sampai 10.1. Sementara 10.2 kan belum bisa nih. Kita tes sekarang, bisa nggak ke 10.2? Oke ya. Nah, ini tadi ya. Tadi gagal ya. Oke, kita coba sekarang. Oh, sebentar ya. Kayaknya belum bisa nih, ada yang kurang.
Oke, kita lihat kesalahannya ada di mana. Ini tadi bandwidth-nya belum diisi ya. Oh, ini routingnya belum di enter. Oke, kita enter dulu. Oke, kemudian kita tambahkan bandwidth. Oh, itu bandwidth di serialnya ya, sorry. Oke, kita coba lagi. Tapping. Oke, sudah bisa ya. Nah, artinya dari PC ini sampai dengan ke router seberang udah tembus. Ya. Lanjutnya kita coba yang lebih jauh lagi, yaitu ke sisi gigabit Ethernet-nya. Yaitu 10.1 ya. Ke 10.1. Oke, reply tembus ya. Selanjutnya paling ujung, yaitu ke PC ya. Jadi dari PC sebelah sini, dari 192.168.12 ke 10.2. Oke, reply ya, reply. Artinya sudah terkoneksi dari PC 0 ke PC 1. Baik siswa sekalian, demikian praktek bagaimana menghubungkan PC yang berada pada jaringan LAN A supaya dapat terhubung ke jaringan LAN B yang memiliki beda network ya. Nah ini, yang ini networknya adalah 10, yang di sini 10.0 ya. Artinya apa? Ini memiliki segmen yang berbeda ya. Mengapa dikatakan router dapat menghubungkan dua jaringan atau lebih yang memiliki beda segmen atau beda network? Seperti itu cara kerjanya ya. Nah, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini dapat dipahami dan dicoba diulang-ulang ya, karena nanti pada video selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana jika topologinya ditambah ya. Misalnya seperti ini ya, saya gambarkan nanti router yang akan kita pakai itu ada 3, kita tambahkan seperti ini ya, dimana nanti serial yang kedua ya, serial yang kedua pada router ini akan kita hubungkan ke router yang satu lagi, dan PC yang ada di ujung sebelah kiri bisa melakukan koneksi ke PC yang nantinya ada di router yang ketiga ya, yang di sini jaringan LAN C ya, misalnya LAN C. Nah, itulah tujuannya. Nanti ya, sebagai bocoran, routing statik yang kita buat tadi akan bertambah di sini ya. Nanti kita akan harus menambahkan routing dari router ini menuju ke ujung sini ya, menuju ke ujung jaringan yang sebelah sini. Ini misalnya saja networknya adalah 192.168.20.0 misalnya. Dan ada satu tambahan lagi, routing tabelnya menuju ke network antara dua router ini ya. Ini saya kasih tahu dulu bocorannya. Jadi nanti routing tabelnya akan bertambah lagi 2 ya. Karena apa? Karena router yang kedua dan yang ketiga ini memiliki network juga ya, dimana networknya sudah tidak terjangkau oleh router ini, berada jauh di sebelah sini ya. Berbeda kalau dengan yang ini tadi, kita tidak membuatkan routing tabel menuju jaringan ini karena sudah terhubung langsung ya. Sementara yang ada di sini itu tidak terhubung langsung dengan router ini, maka nanti akan menambah routing tabel menuju network ini dan network LAN-nya ya. Ya, itu sebagai bocoran, nanti akan kita coba. Jadi nambah routing tabel ya. Jadi mengapa demikian dinamakan routing tabel?
Karena ketika nanti ada jaringan yang lebih besar, maka tabel-tabel routing yang kita buat itu tersusun seperti tabel ya. Ada beberapa baris routing jadinya. Nah, demikian. Baik para siswaku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu pada video mendatang ya. Jadi harapan nanti bisa diulang-ulang menggunakan aplikasi ini sehingga betul-betul mengerti bagaimana proses routing terjadi. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa.